perkenalkan kami dari kelompok 20 perpajakan kelas akuntansi A. Di sini kami akan membahas PKB, yaitu pajak kendaraan bermotor. Dengan saya Lutfi Agatha NPM 029, dengan saya Vina Rahmadani dengan NPM 077, dan saya Loven Faradipa dengan NPM 098. Yuk ikuti kami. Halo semuanya, kalian pernah dengar nggak sih apa itu PKB? Bukan pelatihan kerja bareng ya, tapi pajak kendaraan bermotor. Yap, pajak ini wajib dibayar oleh siapapun, baik yang punya motor, mobil, atau bahkan truk. Dan di video ini, kita bakal bahas apa itu PKB, gimana cara ngitungnya, dan apa sih manfaatnya untuk kita warga Indonesia. Jadi, PKB itu adalah pajak yang dikenakan orang atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Simpelnya gini, jika kamu punya kendaraan bermotor, itu baik mobil, motor, truk, bahkan bus, itu wajib bayar PKB ya. Nah, maksud kendaraan bermotor di sini semua kendaraan beroda yang digunakan di jalan ya, kayak mobil, motor, bis, dan truk tadi. Nah, kalau sepeda itu nggak termasuk ya. Kalian tahu nggak sih, PKB itu termasuk pajak daerah provinsi loh, dan pemungutannya biasanya dilakukan melalui Samsat. Kalian pasti pernah dengar kan tentang Samsat? Itu loh yang tempat kalian biasanya urus pajak kendaraan. Sekarang kalian tahu nggak sih uang pajak kendaraan itu untuk apa? PKB itu digunakan untuk meningkatkan pendapatan negara. Dana PKB dipakai untuk membangun infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, serta fasilitas umum. Gak cuma itu, PKB juga membantu masyarakat agar tertib administrasi kendaraan dan membantu pemerintah untuk mengatur jumlah kendaraan umum yang ada di jalan raya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak. Jadi apa sih objek pajak itu? Simpelnya, semua kendaraan bermotor, bermobil, atau bahkan truk yang dimiliki atau dikuasai seseorang. Nah, kalau subjek pajak adalah orang atau badan hukum yang punya kendaraan itu. Sedangkan wajib pajak adalah orang yang wajib bayar pajak. Biasanya tercantum di STNK atau BPKB. Jadi, kalau nama kalian tercantum di STNK, kalian wajib bayar pajak ya. Jadi sekarang kita cari tahu bagaimana cara menghitung PKB. PKB dihitung dari dua hal. Yang pertama dengan nilai jual kendaraan atau yang sering kita sebut NJKP, dan yang kedua ada bobot kendaraan. NJKP menggambarkan harga pasaran kendaraan, sedangkan bobot menunjukkan berapa besar kendaraan bisa menjadi kerusakan atau pencemaran suatu jalan. Tarif pajak biasanya setiap provinsi beda-beda loh, tapi secara umumnya biasanya kepemilikan pertama yaitu 1-2% dan kepemilikan kedua dan seterusnya 2-10%, dan kendaraan umum dan sosial 0,5%. Pada suatu hari terlihat
Pak Andi ingin membeli mobil di sebuah showroom. Setelah melihat-lihat, akhirnya Pak Andi setuju membeli salah satu mobil tersebut. Setelah Pak Andi memiliki mobil, berarti Pak Andi harus membayar pajak mobil tersebut. Namun, Pak Andi bingung berapa pajak yang harus dibayar. Dengan harga mobil 150 juta, pajak yang harus dibayar Pak Andi adalah 2.362.500. Kok bisa? Dari mana ya? Biar makin paham, yuk sama-sama kita cari tahu cara perhitungan PKB. Misalnya nih, kamu punya mobil dengan NJKP 150 juta dan bobotnya 1,05% dan tarif 1,5%. Gimana sih cara ngitungnya? Jadi cara menghitungnya dengan PKB 1,5% dikali 150 juta dan dikali 1,05%. Jadi hasilnya Rp2.362.500. Jadi pajak yang harus kamu bayar per tahunnya adalah Rp2.362.500. Tapi kalau kamu punya kendaraannya lebih dari satu, tarifnya bisa jadi lebih tinggi loh. Jadi siapin dompet kalian ya. Oh iya teman-teman, biar kalian gak bingung, yuk kita lihat gimana sih tata cara pembayaran PKB. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah pendaftaran. Setelah pendaftaran, kita harus menyerahkan berkas kepada loket yang sudah tersedia. Setelah itu, biasakanlah mengantri dengan tertib. Dan setelah itu kita menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan. Dan bila nama kita dipanggil, dan lakukanlah pembayaran. Setelah pembayaran selesai, Anda dapat mengambil STNK kendaraan bermotor Anda. Begitulah dia teman-teman tata cara melakukan pembayaran PKB. Nah, gimana sih cara bayarnya? Buat kalian yang belum tahu, yuk aku kasih tahu. Caranya gampang banget loh. Kalian bisa bayar lewat kantor Samsat, Samsat keliling, atau bahkan lewat aplikasi Samsat dan Marketplace. Sekarang, beberapa provinsi juga sudah menyediakan layanan pembayaran melalui ATM, link aja, Tokopedia, bahkan aplikasi Samsat Digital Nasional. Praktis banget kan? Tinggal klik aja. Tapi hati-hati ya, kalau kamu telat bayar pajak, ada dendanya loh. Dendanya sekitar 2% per bulan dan maksimal 48% dari total pajak yang belum kamu bayar. Selain denda, kamu juga bisa kena sanksi administratif loh. Misalnya, kendaraanmu nggak bisa perpanjang STNK-nya. Repot juga ya kalau telat. Nah, dari penjelasan tadi, kita jadi tahu kan kalau PKB punya peran besar buat pembangunan daerah. Dengan bayar pajak tepat waktu, kita juga ikut serta dalam pembangunan jalan, fasilitas umum, serta bikin berkendara jadi lebih nyaman loh. Terima kasih sudah menonton. Bayar pajak tepat waktu itu membantu pembangunan daerah kita semua loh. Jangan lupa